Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Dwi Ardiansyah, NIM B133200087. Saya dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang poligami dalam pernikahan. Poligami. Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, poli atau polus yang berarti banyak, dan juga gamein atau gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa poligami adalah perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologis, poligami adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Dari ayat itu juga, sebagian ulama memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari 4 orang istri, atau bahkan lebih dari 9 istri. Namun, kebanyakan ulama mengikuti batasan 4 orang istri karena hal itulah yang dipraktikkan dalam sejarah, dan Nabi Muhammad SAW melarang melakukan poligami lebih dari 4 orang istri. Berbagai pandangan para ulama tentang poligami. Menurut kebanyakan ulama, ayat tentang poligami turun setelah perang Uhud selesai, di mana banyak pejuang muslim yang gugur menjadi syuhada. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Hal ini berakibat terabaikannya kehidupan mereka, terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatar belakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, menikahi 1 hingga 4 orang perempuan boleh dilakukan apabila bisa berbuat adil. Namun, apabila ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang perempuan saja. Kemudian, menurut Al-Zamakhsyari, jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki yang bisa berbuat adil bukanlah 4, melainkan 9. Namun dengan syarat tidak memaksakan kemampuannya, karena itu termasuk hal yang zalim. Menurut Al-Zamakhsyari, untuk halalnya hubungan antara tuan dan budak harus dilakukan pernikahan terlebih dahulu. Kemudian, menurut Al-Qurtubi, beliau sepakat dengan Al-Zamakhsyari dalam hal halalnya hubungan antara tuan dan budak, yaitu harus diadakan pernikahan terlebih dahulu. Namun, dalam hal jumlah istri yang boleh dinikahi, Al-Qurtubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Rasulullah, yaitu 4 orang. Kemudian, menurut Al-Syaukani, jumlah istri yang boleh dinikahi hanyalah 4 orang. Dan apabila lebih dari itu, maka haram hukumnya. Dan beliau juga berpendapat bahwa untuk hubungan antara tuan dan budak tidak perlu melalui pernikahan terlebih dahulu, karena hal tersebut termasuk harta milik. Menurut Al-Maraghi, kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami boleh dilakukan dalam keadaan darurat dan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Kemudian,
Sayyid Qutb dan Amir Ali berpendapat bahwa poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Kemudian Fazlur Rahman berkesimpulan bahwa poligami adalah satu pengecualian dalam keadaan tertentu. Kemudian Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan yang sangat mendesak. Itulah beberapa tadi pandangan para ulama tentang poligami. Intinya, poligami diperbolehkan dalam Islam, namun ketentuannya bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan cukup longgar dan juga ada yang memberikan ketentuan yang cukup ketat. Kesimpulannya, saya tegaskan sekali lagi bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, namun dengan syarat dan ketentuan yang bervariasi. Dan salah satu syarat tersebut adalah seorang suami harus dapat berbuat adil ketika berpoligami. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.